Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 672 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 11 Januari 2022 dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ope hamu akadongaku nahina holongan, masihohot jala somu bauba mahamu, jalalam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di boto hamudo, idang magopo halu jauh muna di bagasat Tuhani." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, menjadi seseorang yang berhasil dan sukses, memiliki banyak pengalaman dan prestasi yang membanggakan, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka mencapai semua impiannya dengan kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan mengenal kata menyerah hingga mencapai tujuan, hingga mencapai target yang sudah ditentukan. Seseorang yang bekerja keras akan terus berusaha dengan baik dan semaksimal mungkin. Tentu kegiatan seperti ini memiliki banyak manfaat untuk mengembangkan diri seseorang agar lebih baik lagi. Selain itu, seseorang yang bekerja keras memiliki ciri khas positif dan menonjol dalam segi perjuangan, dalam segi ketekunan yang mereka lakukan dalam pekerjaan dibandingkan dengan orang yang lain. Seseorang pekerja keras memiliki inisiatif yang tinggi, pantang menyerah, menghargai waktu, tekun, memiliki motivasi, bisa mengatur prioritas, dapat bekerja sama, bisa diandalkan, berusaha mengevaluasi diri. Nasihat Rasul Paulus ini disampaikan untuk mengakhiri pengajarannya mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang-orang percaya bahwa sengat maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kemenangan Kristus melalui kebangkitannya menjadi kekuatan dan semangat kita dalam menjalani kehidupan kita, sebab kita hidup dan bekerja bukan lagi untuk tubuh yang akan binasa, namun kita hidup dan bekerja adalah untuk Tuhan, sebab apapun yang kita perbuat untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
sehingga kita yang diciptakan di dalam Kristus bukanlah orang-orang yang mengharapkan orang lain berbuat sesuatu bagi kita. Namun baiklah kita selalu berpikir untuk dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan kepada orang lain. Dengan demikian, apapun yang dapat kita lakukan dan berikan kepada orang, sebaiknya kita melakukannya selalu dalam sukacita. Demikian seharusnya, karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Semua orang percaya berlomba-lomba dan bergiat dalam pekerjaan Tuhan, sebab jeripaya kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Giatlah diterjemahkan berlimpah dalam kualitas dan kuantitas, suatu ajakan untuk tetap bersemangat melakukannya, sambil disertai satu standar yang terukur. Perkara hasilnya seperti apa, percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Seperti Nuh memilih untuk bertekun dari awal pembuatan bahtera dengan standar yang Tuhan tentukan. Ia giat di dalam Tuhan dan usahanya tidak pernah sia-sia. Marilah kita juga melakukan pekerjaan kita dengan giat di dalam Tuhan. Percayalah, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal selama-lamanya, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara dan memberkati seluruh ciptaan-Mu di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam hati kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami sanggup senantiasa berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Tambahkanlah berkat-Mu bagi kami, agar kami dengan percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kami tidak sia-sia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 672 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.